ada penyesatan sejarah juga atau yang menarik. Jadi kerajaan Aceh ke Malaysia bukan mau nyerang Malaysia, bukan. Tapi bantu kerajaan Melayu karena diserang sama Portugis, dibantu sama kerajaan Aceh. Jadi guys, kali ini kita ada di mana? Taman Putropang. Taman Putropang, ya. Nah, boleh diceritakan tau nggak sejarahnya ini gimana sih? Taman Putropang ini sejarahnya dulu Putri Raja, istri Raja yang dari Pahang dulu. Pahang Malaysia. Ya, Pahang Malaysia. Karena dia sering teringat kampungnya, kemudian Sultan buatlah tempat di sini. Nah, ini tempatnya nih, Taman Putropang. Di sini ya? Ya, di sebelah sana. Nah, di situ tuh. Yep, sana. Nah, itu dia. Nah, mungkin kalau kamu pernah lihat YouTube saya ya, saya pernah buat video tentang Putropang. Yep. Itu sekitar 6 atau 5 atau 6 2013? 2013, sekarang 2019. Berarti berapa tahun tuh? 6 ya? 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu saya pernah videoin tentang Putropang. Ya. Oke. Dan sepertinya ada perubahan-perubahan. Kalau saya lihat, ya. perubahan-perubahannya seperti kayak dulu agak sedikit jorok nih. Yep. Kalau sekarang udah lumayan lah. Udah lumayan bersih. Lumayan ya. Karena sebelah sini pun udah ditaruh semacam saringan. Iya. Ini kalau boleh tahu nih Putropang ini alamatnya di daerah mana nih? Ini di Banda Aceh, di Peniti. Peniti ya. Bagi yang ke Banda Aceh pergi nih, dekat di pusat kota soalnya. Kalau antara Masjid Raya Baitur Rahman kemari jauh nggak? Enggak, bisa jalan kaki. Oh, bisa jalan kaki? Bisa, 10 menitan, 15 menitan udah sampai. Oh ya, jadi kalau kamu backpacker gitu ya, Ya. jalan biar sehat. Ya kami lagi jalan nih sekalian olahraga. Sekalian. Di sini sebelah sana juga nanti kalau kawan-kawan lihat di sebelah Iya. sana juga ada itu, Ada apa? gunungan. Gunungan ya. Nah, jadi ini satu komplek nih. Dan setahu saya juga di sini ada tempat juga kalau mau ada konser ataupun kesenian-kesenian Aceh juga bakal ada di sana ya. Yep, sebelah sana, ujung sebelah sana. Bisa dibilang luas juga. Luas loh guys. Luar biasa luas. Oke. Saya lihat ya banyak yang main-main di sini. Nah, apakah di tempat bermain juga? Yep, tempat bermain anak-anak tuh sebelah sana. Kawan-kawan lihat sebelah sana tuh biasanya anak-anak main. Orang tuanya jalan-jalan foto, anak-anaknya taruh sebelah sana main-main. Oh, orang tuanya foto-foto, anaknya main-main gitu ya. Jadi komplit nih satu tempat. Cocok buat liburan keluarga. Oke. Karena bisa dibilang kalau masuk kemari gratis, free ya. Free charge. Cuman kalau yang punya Parkir aja. Parkir bayar ya. Parkir aja. Sekarang parkir di Banda Aceh berapa nih untuk sepeda motor? 2000-an kayaknya. Rp2.000 untuk sepeda motor. Tapi kalau untuk roda 4 mungkin paling mahal 5.000-an. 5.000-an ya. Masih terjangkau lah. Terjangkau. Ya bisa lihat lah situasi kondisi di sini ya. Kayak gini. Nanti bakal kita lihat juga video-videonya. Nah, ternyata di sini juga bisa tempat mancing loh. Yep, banyak orang yang mancing, ikannya juga gede-gede tuh di sini. Emang boleh mancing? Boleh. Mana ya yang mancing? Nah, ternyata banyak yang bisa dilakukan. Udah mutar-mutar sekalian jalan, lari-lari juga olahraga di sini ya. Oke. Bagus. Apa? Nama-nama ilmiah. Iya. Katanya pohon-pohon di sini pohon-pohon yang khas Aceh ditaruh. Makanya taruh nama ilmiahnya juga. Oh ya? Khas Aceh ya. Oh, jadi ini pohon-pohon khas Aceh ya? Ya, khas Aceh. Gitu. Ada Bakjo. Nira. Oh, buah nira. Berarti berbuah juga nih ya? Ya. Ya, ini deh. Nah, ini jembatan apa nih? Jembatan Siratal Mustaqim? Ini Wall of Hope nih kayaknya. Hah? Wall of Hope kayaknya. No. Apanya? Itu kalau kita lihat di sana tuh. Yang mana? Tuh. Kenapa? Nah, itu katanya dulu gerbang menghubungkan antara kerajaan. Kalau kawan-kawan lihat di sana ada apa? Ada pendopo gubernur. Yang di mana? Di pendopo gubernur sebelah Pendopo.
sekitar sini lah. Berarti daerah sana. Ya. Ah, terus Itu menghubungkan tuh antara istana sama gunungan sebelah sini. Jadi berarti itu seperti kayak pintu tunnel kayak gitu. yang menghubungkan tempat pemandian ya? Ya. Istana dengan gunungan. gunungan. Gunungan sebelah sana. Gunungan itu gimana tuh? Gunungan itu ya tempat ini juga, tempat permainan terbang juga. Berarti bisa dibilang kalau kita kaji ternyata bisa dibilang kerajaan apa namanya itu istana ya? Ya, Itu dulu istana. besar ya? Besar. Jadi ini bagian dari kompleks istananya. Ini kompleks istana. Tapi gara-gara apa namanya bisa dibilang ekspansi Belanda, Jadi terpisah-pisah. terpisah-pisah sampai akhirnya ada juga apa namanya nih jalan-jalan juga ya. Jadi kepotong-kepotong sama jalan gitu guys katanya. Menarik. Sungai ini juga dulu jernih nggak kayak gini airnya ya. Sungainya ya. Nah, lihat nih sungainya nih. Tapi walau demikian ikannya banyak ya. Oh banyak pasti. Banyak tuh ikannya. Banyak. Kalau mau mancing menarik nih. Nah, jadi kalau memang mau mancing, tapi ya kalau misalkan rame-rame piginya bakal nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Karena saya pernah sempat 6 tahun yang lalu katanya di sini nggak boleh mancing. Sekarang kayaknya kalau hari Minggu kita kesini rame tuh yang mancing. Oh iya. Ya, rame. Jadi memang sengaja ditaruh apa memang diletakkan ikan gitu ya. Dan ikannya lumayan gede. Tuh. Jadi kamu kalau memang mau tahu ya sejarah tentang Aceh, sejarah tentang apa namanya bisa dibilang? Kerajaan Aceh lah. Kerajaan Aceh. Salah satunya yang di sini. Ya. Nah kalau misalkan di India tuh ya, kalau di Ya. India itu tuh ada ketika seorang apa namanya pangeran Ya. mencintai istrinya, dibuatlah Taj Mahal. Mahal. Ah, Kalau di Aceh ada gunungan. Di Aceh ada gunungan gitu. Ketika dia mencintai seorang wanita asal Pahang Malaysia, ya. Dia nikah berarti dari Pahang nih dibawa kemari ya. Jadi ada penyesatan sejarah juga tuh yang menarik. Jadi kerajaan Aceh ke Malaysia bukan mau nyerang Malaysia, bukan. Tapi bantu kerajaan Melayu karena diserang sama Portugis, dibantu sama kerajaan Aceh. Jadi bukan diekspansi ke sana nyerang Malaysia, bukan. Oh, berarti saya salah nih karena 6 tahun yang lalu saya pernah bilang bahwasanya kayaknya Aceh itu tuh menyerang Pahang. Ternyata karena saya dapat informasi kayak gitu. Berarti ternyata alhamdulillah berarti saya sudah bisa memperbaiki. Saya juga dapat infonya pas ke sana, ke Malaka. Jadi ada orang yang nyampein kayak gitu, katanya bukan Jadi nyerang. ternyata orang apa namanya nih kerajaan Aceh dulunya ke Pahang itu membantu membantu kerajaan Melayu ya, di kerajaan Melayu di Malaysia sana, ya. Di Malaysia karena diserang Portugis. Oke, dan akhirnya tersangkut menikahlah wanita Pahang itu dengan Sultan yang ada di Aceh gitu ya. Aceh. Oke, jadi itu dia jangan ada penyesatan penyesatan sejarah itu. Jadi ternyata ya seperti dan juga bisa dibilang dulu sebelum ada Indonesia dan Malaysia ternyata memang Pahang, Aceh itu tuh dan juga bagian Malaysia itu kita kesatuan. Ya, kita sudah berdaulat dan ada beberapa kerajaan di sekitar kerajaan Aceh itu yang kalau mereka diserang mereka minta bantuannya pasti ke Aceh. Oke, jadi sebenarnya dulu ya, jadi nggak boleh lagi nih buat orang Malaysia nih ya, you tak boleh cakap-cakap bad mouth itu untuk Aceh, orang Indon tak boleh. Dan juga buat kamu nih orang Indonesia nggak boleh bilang bahwa ini Malaysia ataupun maling. Karena sebenarnya ya dulu kita sama, apalagi nih buat kamu nih orang Aceh, ya kan kita nih ternyata ya kita kan memang rukun Melayu nih ya. Jadi ya sama aja. Dan dari sejarah juga memang kedekatan antara Aceh dan Malaysia itu nggak diragukan lagi, terbukti dari sejarah-sejarah. Bahkan ada beberapa raja Malaysia itu masih keturunan dekat sama orang-orang Aceh. Rame itu ya. Rame ya. Nah, ada Malaka. Kalau penjabat-penjabat banyak. Rektor IAIUM, salah satu kampus terbesar di Malaysia itu pernah orang Aceh tuh. Itu ya. Jadi hubungannya emang kuat sekali masih. Jadi bisa dibilang memang ya kita ini saudara. Kita saudara bersama-sama, ya kan? Dan bisa dibilang untuk bahasa juga kita hampir bersama, ya kan? Hampir sama. Banyak lagi bahasa. Contoh kayak bahasa apa namanya nih? Kalau kita ngomongin tentang, yuk kita agak jalan-jalan dikit yuk, biar ada mau lewat. Nah, ngomongin masalah kalau pepaya, bahasa Acehnya apa? Pepaya apa ya? Ya Allah, Buah betik. Buah betik. Ya. Bahasa Melayu juga buah betik ya. betik. Oh iya.
sih. Sama. Iya. Terus juga ada kita ngomongin tentang apa lagi ya, bahasa kita kadang-kadang kalau mau apa bahasa Kemeng. bukan Eh, bahasa Malaysianya apa nak kan. Ya, nak. Nak kemana, Gimana? ndak kemana. Ternyata bahasa Aceh juga ada nak kan. Ya, ada nak. Gimana Cuman contohnya? mungkin pemakaiannya yang agak berbeda ya. Contoh Nak itu bisa ne juga ada. ya long kena long kena nak mano ini bisa. Nak mano. Itu Ya dia mano. ya mano gitu ya. Jadi bisa dibilang buat orang Aceh juga ya, stop lah ya. Misalkan nih kalau ada apa nak kericuhan ya di media sosial ataupun juga di berita-berita mengenai Aceh ataupun bukan mengenai Aceh, mengenai Indonesia, Malaysia. Kalau kita karena kita kurang begitu paham, mending kita diam aja. Yap. Iya kan? Kenapa? Karena jangan sampai kita ikut-ikutan dan ternyata nggak seperti itu. Biarkan mereka yang memang bad mouth tentang Indonesia, tentang Malaysia, kita harusnya ya tetap bersatu, ya kan? Karena kita punya sejarah yang sama, Sejarah yang sama, bahasa yang hampir-hampir mirip, we kemudian perjuangan bersama juga, melawan Itu. musuh yang sama juga. apalagi bisa dibilang pasangan juga sama ya, kalau Pasangan nggak juga sama, iya. orang Aceh menikah di sana, orang sana menikah di sini. Iya. Ya kan? Makanya sekarang ramai orang Aceh juga yang sudah beranak pinak di Malaysia. Itu dia. Di sini juga ada Kampung Kedah. Iya kampung. Oh ya ada di Kampung Kedah ya. Kampung Kedah kalau nggak salah di dekat daerah mana tuh? Kampung Kedah tuh dekat sini juga. Dekat sini juga Dekat sini ya juga, kan. iya. Itu bisa bilang kadang kedekatan antara Indonesia sama Malaysia ya. Iya. Nah di Malaysia sendiri kalau salah saya itu ada namanya Kampung Aceh juga. Iya, Kampung Aceh. Iya Masih ada benar. Kampung Aceh. Aha, ya kan? Iya. Itu nggak salah di daerah mana ya? Nah, itu kok daerahnya kan. Kalau di kita Tapi di emang kita ada kita Kampung Aceh. iya kita kalau kita bilangnya provinsi. Kalau mereka negeri. Nagori gitu, Nagori, Kedah, Perlis gitu-gitulah ya kan. Sebenarnya sama aja. Tapi kalau Kampung Kedah di Aceh itu memang di pusat kota dan nggak jauh dari sini. Ya. Jadi kawan-kawan Malaysia kalau ada yang mau ke Aceh, tuh bisa tuh jalan kaki dari sini, dari Taman Putropang ini. Saya nggak tahu apa mungkin ada sejarah atau enggak, tapi memang dekat, nggak Dekat, terlalu jauh. ya? Iya. Kalau naik Grab atau Gojek itu bayarnya mungkin 5.000 udah bisa ke sana. Rp5.000 itu kalau untuk ringgitnya itu tuh Rp1 3.000. Iya, Rp1 3.000. Kalau bisa dibilang harganya ya sebenarnya sama-sama aja. Saya pernah ke KL juga beli makanan cuma Rp3 apa 9.000. Ya di sini juga makanan 9.000 juga. Jadi cuma beda kursnya aja lah gitu. Tahu. Kurs uangnya ya. Jadi ya kalau memang mau datang ke Aceh ya main-main aja. Ya. Dan ini salah satu tempat yang wajib dikunjungi. Kalau memang kamu suka sejarah gitu kan. Iya. Jadi bisa lihat-lihat walaupun ya tempatnya mungkin ya biasa aja sih. Cuman terkadang ya ada nilai historis sejarahnya gitu. Nah, tadi di situ kita ngomongin di situ ya. Kita udah mutar-mutar nih. Terus kemana lagi kita? Ini kalau mau foto-foto sebelah sana bagus. Foto-foto. Kemudian mau baca-baca juga mungkin di depan-depan banyak. Nah, jadi di sini kalau memang kita memang mau foto-foto ya biasalah kayak gitu ya. Itu kayak pintu Aceh ya. Ya. Ukiran pintu Aceh. Pintu Aceh. Pintu Acehnya ini nah kita kasih lihat. Nah, ini dia. Ini namanya pintu Aceh kan? Yup. Berwarna emas. Kenapa warnanya emas? Menimbulkan kejayaan ya, menimbulkan kejayaan Aceh. Oke. Kalau Melayu kok nggak salah saya merah kuning ya, Melayu karena kita juga bagian dari ini ya, merah kuning oranye gitu ya. Oke, I see. Dan di sini juga bisa kita lihat juga apa kalau keluarga juga ramai datang kemari ya. Kayak tempat main tadi di sana kan? Iya. Itu. Mereka kemari mau ngapain? Mau main-main. Oh, dan ternyata di sini ada buahnya juga ya. Buah apakah ini? Anggur ya? Ini daun apa nih? Kayak anggur kayak gitu ya. Itu bukan anggur. Buah apa ini Pak? Anggur, Oh, anggur. tapi kecil-kecil. Kecil-kecil ya. Semua ini cuma apa? Asam kan? Asem ya. Oh, nah ternyata guys ini semua adalah buah anggur ya. Anggur. Nah tapi kecil-kecil buahnya nih. Bisa kita cari nih. Yang dapat nggak yang gede-gede? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di gambar waktu dijual tuh kan. Bagus sekali. Tapi semua kayak ini tumbuhnya. Kayak gini Bang. Kecil-kecil, asam.
Ini kalau udah gede nanti Masem. gede. Emang enggak gede lagi. Emang kecil-kecil gini, Pak? Iya, ini tinggal apa berubah warna ungu aja. Ini kalau udah tua juga nih. Tapi agak pahit juga nih. Kesat ya. Nah, ternyata buahnya ini tak kenapa kecil-kecil nih. Itu agak-agak gede juga ternyata. Jadi boleh diambil ya. Boleh diambil, cuman ya rasanya ini buahnya cuma rata kebanyakan kecil-kecil. Nah, jadi kalau kemari juga bisa merasakan buah anggur. buah anggur mini anggur ya. Pahit tapi ya. Nah, ada lagi nih. Coba merasa. Oh ya Allah. Maaf saudara-saudara. Rekan saya puasa. Ini nggak boleh. Kayak asam ya. Oke. Itu dia. Panjang perjalanan. Ya. Dadah.